Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Halaman 15 cetakan DKI dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan salawat Allah memberikan salawat serta salam kepada Sayyidina junjungan kita Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi awjadal asya'a an adamin wa adamihi wa awqafa wujudaha ala tawajjuhi kalimihi linuhaqqiqa bidzalika sirra huduthiha wa qidamiha min qidamihi wa naqifa inda hadat tahqiqi alama nabihi sidqi qadamihi fa zahara subhanahu wa zahara wa azhara wa ma batana walakinnahu battana wa abtana wa asbata lahul ismal awwala wujudu ainil abdi wa qad kana sabata wa asbata lahul ismal akhira takdirul fana'i wal faqdi wa qad kana qabla zalika sabata. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi awjadal asya'a, yang telah mewujudkan segala sesuatu an adamin wa adamihi, setelah ketiadaan dan kalau kita melihat terjemah ya, kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah sudah diterjemah. Itu di situ diterjemahnya memakai kata non eksistensi. Jadi bahasanya memang kitab Futuhat Makkiyah ini cukup rumit, cukup dalam. Di satu manuskrip itu ada yang pakai kata min adamin wa adamihi, tetapi di sini menggunakan kata an adamin. Itu memberikan implikasi yang berbeda makna ketika pakai min dengan an adamin. Ada komentar yang bisa kita pernah ada apa itu, semacam file elektronik, file suara yang memberi komentar terhadap ya Futuhat Al-Makkiyah. Jadi ada, kalau an adamin, ada yang mengartikan kalau min adamin dengan an adamin, bedanya an adamin itu dari perpindahan mereka dari kondisi yang tersembunyi. Ada istilah Ibnu Arabi itu al-wujud al-ilmi kepada al-wujud al-aini. Jadi bukan dari, kalau min adamin berarti itu dari yang tidak ada, tapi kalau an adamin dari yang sebenarnya sudah ada tetapi masih tersembunyi, kemudian ditampakkan kepada wujud al-aini, wujud yang memiliki entitas. Wa auqafa wujudaha ala tawajjuhi kalimihi,
Kemudian Allah memahamkan wujud mereka terhadap tawajuh alam kalamnya, linuhaqqiqa bidzalika sirra khudusiha wa qidamiha min qidamihi, sehingga kita dapat memahami rahasia kekhudusan dan kekidaman dari al-asya itu, min qidamihi, melalui kekodimannya, wa naqifa inda hadat tahqiqi ala ma'alamana bihi min sidqi qadamihi. Kemudian kita dapat memahami hadat tahqiq, kenyataan ini, seperti atau sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita dari sidqi qadamih. Kalau dalam Al-Quran ada ayat wa basyiril ladzina amanu annalahum qadama sidqi inda rabbihim. Ada pijakan kebenaran dari sidqi qadamihi. Kembalinya saya melihat ini domainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzahara subhanahu wa zahara wa azhara wa ma batana. Kemudian Allah menampakkan diri, wa zahara wa azhara, fiilnya fiil mutaaddi, jadi setelah Allah tampak itu dan menampakkan segala sesuatu ciptaannya, kemudian wa azhara, lebih tampak lagi, wa ma batana, dan Allah tidaklah menyembunyikan diri, walakinnahu battana wa abtana, menjadikan hakikat sesuatu itu tersembunyi. Di dalam Al-Quran nanti mungkin terkait juga penjelasan di sini ada al-awwal wal akhir. Allah menyifati dirinya dalam Al-Quran itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa asbata lahu al-isma al-awwala wujudu ainil abdi wa qad kana sabata. Dan wujud hamba itu sendiri menetapkan baginya nama al-awwal, meski sebelumnya nama itu sudah ada, sudah terafirmasi. Wa asbata lahu al-ismal al-akhirah taqdirul fana'i wal faqti
wa qad kana qabla dzalika sabata. Demikian juga telah menetapkan, telah mengafirmasikan baginya nama al-akhir itu adalah takdir fana atau lenyap, wal fakti dan musnahnya makhluk. Waqad kana dzalika qabla dzalika sabata, meski sebelumnya nama itu juga telah terafirmasi. Dari yang saya pahami, nanti saya minta juga yang lain berkomentar. Ini terkait kalau kita mengetahui bahwa keberadaan hamba itu kan adanya karena diciptanya yang ada, yakni Allah. Berarti yang pertama sebelum adanya makhluk itu Allah sudah ada, maka itu menetapkan nama al-awwal yang pertama, sekaligus juga nanti semua makhluk itu akan binasa, maka di situ akan menetapkan nama Allah al-akhir, bahwa Allah itu yang sekaligus juga yang akhir, yang pertama juga sekaligus yang terakhir. Falaulal asru wal mu'asiru wal jahilu wal khabiru ma arafa ahadun makna ismihi al awali wal akhiri walal batini wal zahiri. Kalaulah tidak ada waktu dan yang terkini, tidak ada al-jahil yang bodoh, tidak ada keberadaan orang bodoh dan yang pintar, ma'arafa ahadun, niscaya tidak ada seorang pun, arafa ahadun makna ismihi al-awali wal akhiri, makna namanya, nama Allah al-awal dan al-akhir, walal batini wal zahiri, demikian juga tidak akan mengetahui namanya al-batin dan al-zahir. Wa in kanat asma'ul husna ala hadat tariqil asna, meskipun namanya yang indah, yang terindah berada pada satu jalan, at-tariq al-asna yang bercahaya, walakin bainaha tabayunun fil manazili yatabayyanu dzalika indama tattakhidhu wasaila li khululin nawazili. Akan tetapi di antara nama-nama itu terdapat perbedaan dalam manzilah, kedudukan. Dan hal itu yatabayyanu dzalika, hal itu menjadi jelas indama tattakhidhu wasala li khululin nawazil, ketika nama-nama itu dijadikan perantara untuk menghilangkan atau mengatasi musibah an-nawazil. Falaisa Abdul Halimi huwa Abdul Karimi, maka Abdul Halim yang Al-Halim yang maha santun itu tidaklah sama dengan tidak sama
dengan Abdul Karim. Walaysa Abdul Ghafuri huwa Abdul Syakuri. Demikian juga hamba Al-Ghafur itu tidak sama dengan Abdul Syakur. Fakullu abdin lahu ismun huwa rabbuhu. Maka setiap hamba memiliki satu nama yang khas berkaitan dengan Tuhannya, lahu ismun huwa rabbuhu. Nanti di bab selanjutnya itu saya sekilas melihat ada penjelasan-penjelasan tentang Asmaul Husna. Wahuwa jismun dalikal ismi qalbuhu. Hamba itu bagaikan tubuh dan namanya, nama Allah itu adalah hatinya, qalbunya. Fahuwa al-alimu subhanahu alladzi alima wa 'allama. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, nama yang maha mengetahui, itu adalah zat yang mengetahui dan memberitahu dan mengajarkan. Wal hakimu alladzi hakama wa hakama. Makna al-hakim yang maha menghukumi, yakni yang memberi hukum, dan hakama mengangkat orang yang menghukumi. Fi'ilnya dari yang mutaati, hakama wa hakama. Wal qahiru alladzi qahara wa aqhara. Al-qahir yang maha mendominasi itu alladzi qahara wa aqhara, yang memaksa dan juga menjadikan memaksa atau mendominasi. Wal qadiru alladzi qaddara wa kassafa wa lam yaqdir. Sedangkan nama Al-Qadir yang maha kuasa itu adalah yang menentukan, yang memberi serta tidak walam yaktir, tidak mempersempit pemberian. Ada yang mengartikan walam yaktir itu lam yabkhal walam yuktir. Allah itu tidak pelit, tidak juga berlebihan dalam memberi. Al-baqi alladzi lam takum bihi sifatul baqa. Al-baqi yang maha kekal, yang sifat kepokaannya itu di sini saya lihat terjemahnya juga agak sulit dipahami mungkin ya. Sifat bakok pada satu bentuk tertentu secara terus-menerus. Lam takum bi sifatul bakok, yang tidak berlaku terhadapnya. Nanti bisa dicari terjemahnya lebih dapat dipahami.
wal muqaddasu indal musahadati anil muwajahati wat tilqai. Dia maha tersucikan dalam musyahadah dari penghadapan wajah dan pertemuan. Bal al-abdu fi dzalikal mautini al-anzahi lahikun bitanzihi. Bahkan seorang hamba di tempat itu yang suci, lahikun bitanzihi, menjadi terpaut dengan tanzih, maha kesucian, maha tidak terbandingan. La annahu subhanahu wa ta'ala fi dzalikal maqami, bukan apa ini, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala di maqam itu al-anwahi yulhiquhu tashbihu, terkait dengan keserupaan atau tasbih. Jadi di sini berusaha menyeimbangkan antara sisi tanzih dengan tasbih, sebagaimana ada ayat yang sering dikutip oleh Ibnu Arabi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un itu lebih penekanannya kepada sisi tanzih, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Tetapi kemudian ayat berikutnya wa huwas samiul basir itu ada juga menekankan sisi tasbih. As-sami al-basir, sifat itu juga bisa ditiru oleh manusia. Manusia bisa mendengar, bisa melihat. Fatazulu minal abdi fi tilkal hadratil jihad wa yan'atimu inda qiyamin nadrati bihi minhu al-iltifat. Ahmaduhu hamda man alima annahu subhanahu ala fi sifatihi wa ala wa jalla fi zatihi wa jalla wa anna hijabal izzati tuna subhatihi mustallun. Maka seorang hamba menjadi terlepas dari hadrah, itilkal hadrah al-jihad, terlepas dari hamba tilkal hadrah al-jihad, wa yan'atimu inda qiyamin nadra bihi minhu al-iltifat. Menjadi tidak ada atau lepas, ya. Ini agak kesulitan juga saya menerjemahkannya. Kalau melihat terjemah yang sudah ada itu, lenyap darinya arah saat ia memandang kepadanya. Ahmaduhu
hamdaman alima, aku memujinya dengan pujian orang yang mengetahui annahu subhanahu ala fi sifatihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi dalam sifat-sifatnya, wa ala wa jalla fi zatihi fi sifatihi, wa ala wa jalla fi zatihi, wa jalla agung serta mulia dalam zatnya, wa anna hijabal izzati tuna subhatihi mustalun, bahwa hijab keagungan hijab atau tirai keagungan kemuliaan itu akan terurai di hadapan zat kesuciannya, wa babal wuqufi ala ma'rifati zatihi mukfalun, dan pintu untuk mengetahui zatnya senantiasa tertutup. In khataba abdahu fahuwa al-musmi'u as-sami'u, jika dia Allah berkata kepada hambanya, maka dialah yang memperdengarkan dan dia juga yang mendengar. Wa in fa'ala ma umira bi fi'lihi fahuwa al-muta'u al-muti'u, dan apabila Allah memerintahkan jika Allah melaksanakan apa yang dia perintahkan, maka dialah yang ditaati dan juga yang menaati. Walamma hayyaratni hadhil haqiqatu, ini kata Ibnu Arabi, ketika hakikat ini membingungkanku, hakikat ini, ansyatu ala hukmi tariqati lil khaliqati, aku menyenandungkan syair berdasarkan hukum at-tariqah lil khaliqah, bagi para makhluk. Ar-rabbu hakun wal abdu hakun, ya laita syi'ri manil mukallaf, in kulta abdun fadzaka mayyitun au kulta rabbun anna yukallaf. Yang kita lihat di kitab ini bunyinya ar-rabbu hakun wal abdu hakun, tetapi saya pernah melihat di satu buku yang mengkritik pandangan Ibnu Arabi, itu ditulis ar-rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya mungkin kalau ada itu ya, tapi yang kita dapati di sini adalah ar-rabbu hakun wal abdu hakun. Berbeda nanti implikasi maknanya kalau yang tadi disebutkan ada ar-rabbu abdun wal abdu rabbun,
tentu berbeda dengan ar-rabbu hakun wal abdu haqqun. Jadi terjemahnya, Tuhan adalah al-haq, ya realitas, dan hamba pun juga hak. Selain Tuhan itu juga bisa dikatakan dengan sesuatu yang hak. Kita mungkin tidak asing mendengar doa ada al-jannatu hak wan naru hak gitu misalnya. Ya laita syi'ri manil mukallaf, andai kata saja aku tahu siapa sesungguhnya yang dikenai beban taklif. In qulta abdun fadzaka mayyitun, jika engkau berkata mukallaf itu adalah hamba, maka hamba itu fana, tiada daya, tiada benda, artinya ia mati. Mayyit. Au qulta rabbun anna yukallaf, namun jika engkau berkata Tuhan yang mukallaf itu, bagaimana mungkin dia Allah yang maha suci itu dibebani kewajiban. Di dua bait ini dijelaskan bahwa itu bentuk dari kebingungan seorang yang sudah menduduki makom spiritual yang tinggi. Di samping Nabi Muhammad itu berdoa Rabbi zidni ilma, beliau juga berdoa Rabbi zidni fika tahayyura. Jadi kebingungan itu identik dengan ma'rifat. Semakin tinggi ma'rifat seseorang, dia juga akan semakin bingung. Semakin bingung dalam tanda kutip ya. Yang contohnya seperti ini. Kalau dari mukadimah tadi Tuhan itu hak, hamba juga hak, terus siapa yang dikenai beban yang disebut mukallaf itu? Kalau dari kacamata syariat, ya ini ada dua pihak ya, ada Rob dengan ar-Rabbu dengan ada al-Abdu. Maka hambalah yang dikenai beban taklif dan Tuhan yang memerintah. Tapi kalau dalam kacamata hakikat bahwa Allah sebenarnya itu yang menciptakan perbuatan manusia, di dalam Al-Quran disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah itu fa'ilun wahidun fil kauni. Ini yang terus menjadikan Ibn Arabi itu mengalami kebingungan ya. Dan itu juga bisa kita lihat di hikam, di yang akhir-akhir itu ada ya semacam nadanya nada yang bingung. Ada hikam, salah satu hikmah di dalam kitab Al-Hikam itu, kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana engkau bisa menuntut balasan atas amal yang sebenarnya itu merupakan pemberian Allah kepadamu. Am kaifa tatlubu al jazaa ala sidqin huwa muhtihi ilaika. Atau bagaimana engkau berharap
memperoleh ganjaran atas keikhlasan yang sejatinya Dia sendiri, Allah, yang menganugerahkannya kepadamu. Saya melihat ada kemiripan dalam hal ini. Ketika Ibnu Arabi melihat bahwa sesungguhnya pelaku sejati itu hanyalah Allah. Hamba itu tidak punya daya, tidak punya usaha. La haula wala quwata illa billah. Kemudian muncul kebingungan itu diekspresikan dalam syair yang seperti itu. Ar-rabbu haqqun wal abdu haqqun ya laita syi'ri manil mukallaf in qulta abdun fadzaka mayyitun au qulta rabbun anna yukallaf. Dari ungkapan ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ada istilah tauhidul af'al. Selain ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid af'al, tauhidul af'al. Bahwa semakin seseorang itu mendaki, ya, meningkat ma'rifatnya, dia akan semakin menyadari bahwa sesungguhnya sejatinya pelaku tunggal itu adalah Allah, pelaku sejati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ungkapan manusia berusaha tetapi Tuhan yang Maha Esa, awalnya itu kayak tidak nyambung atau kayak guyonan, tetapi kalau dilihat dari kacamata ini, tauhidul af'al, ya, sangat nyambung, bahwa manusia bisa berusaha tetapi yang menentukan adalah Allah, ya. Tetapi Allah yang Maha Esa, Esa dalam arti tauhidul af'al. Saya kira sebagai mukadimah, ya, saya sebenarnya ingin banyak mendengar masukan-masukan, nanti kita jadikan komentar, ya, atas Al-Futuhat Al-Makkiyah yang saya nggak tahu apa sudah ada atau belum, tapi sejauh yang saya tahu saya belum menemukan ada syarah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Saya kembalikan ke Pak Zainul.